Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, padahal mereka ahli kitab tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat yang telah kita dengar tadi terdapat di dalam Al-Quran juz 30, tepatnya pada surat Al-Bayyinah ayat kelima. Ayat tersebut menegaskan tentang pentingnya ikhlas dalam segala amalan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa berkata, mengikhlaskan agama untuk Allah adalah pokok ajaran agama ini yang Allah tidak menerima selainnya. Dengan ajaran agama inilah Allah mengutus Rasul yang pertama sampai Rasul yang akhir, yang karenanya Allah menurunkan seluruh kitab. Ikhlas dalam agama merupakan perkara yang disepakati oleh para imam dan ahli imam. Ia merupakan inti dari dakwah para nabi dan poros Al-Quran. Memurnikan segala ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Pemurnian ibadah tersebut terlihat dari niat seseorang ketika menjalankan sebuah ibadah. Termasuk dalam makna ibadah adalah segala aktivitas yang dimaksudkan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam tafsir Al-Thalabi, di dalam kitabnya Al-Kashfu wal Bayan, disebutkan bahwa Qadi Fudail bin Iyad ketika mengomentari firman Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Beliau mengatakan, yang dimaksud lebih baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka akan tertolak. Dan jika dilakukan dengan benar maupun tidak ikhlas juga akan tertolak. Ikhlas jika dilakukan hanya karena Allah, dan benar jika dilakukan sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tentu masih ingat sebuah hadis sahih, hadis riwayat Muslim yang menerangkan 3 orang yang nantinya akan masuk pertama kali ke dalam neraka, yang diseret dengan muka tertelungkup kemudian dilemparkan ke neraka. Mereka adalah para mujahid yang mencari tanda jasa, orang alim Al-Quran, ahli Al-Quran yang mencari popularitas, dan orang dermawan yang mencari ketenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, para salaf mengajari kita untuk melontarkan 2 pertanyaan kepada diri kita sendiri sebelum mengerjakan sesuatu. Yang pertama, mengapa? Artinya mengapa di sini adalah kita mengerjakan hal tersebut, apa tujuannya. Yang kedua, bagaimana? Artinya dari bagaimana di sini adalah cara kita melaksanakannya. Sudahkah kita sesuai melaksanakan suatu pekerjaan, suatu aktivitas, suatu ibadah dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Dua pertanyaan inilah yang seharusnya selalu kita hadirkan di dalam setiap pekerjaan kita, sehingga ia tidak sia-sia sebagaimana Allah firmankan, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran Surah Al-Furqan ayat 23. Antara tanda-tanda orang yang tidak ikhlas menurut Imam Ali karamallahu wajhah adalah malas beramal ketika sendirian, giat beramal ketika sedang banyak orang, dan yang terakhir menambah amalnya ketika dipuji dan menguranginya ketika dicela. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam beramal kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan kepentingan duniawi. Sama antara ketika dipuji atau dicela, tidak pernah sedikit pun kita merasa telah sempurna dalam menjalankan tugas sebagaimana hamba Allah. Hatim Al-A'sam adalah salah satu ulama salaf yang sangat terkenal dan kekhusyuan sholatnya. Akan tetapi, setiap ia habis sholat, ia mempertanyakan sholatnya. Ia berkata, "Aku tidak tahu apakah sholatku diterima atau tidak." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa hadana wa iyyakum ila siratim mustaqim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.